Kali ini kita akan ngobrol bersama Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ada Bapak Neil Samuel Rupidara. Halo, Kak Neil, selamat sore. Selamat sore, Mas Pras. Baik, nah ini kita bicara tentang situasi pandemi COVID, terutama yang berdampak pada kampus nih, Kak Neil. Saya pengen tahu selama ini di masa pandemi ya, dari awal mula diumumkan pandemi ini sudah terjadi atau masuk ke Indonesia, apa sikap dari pihak universitas untuk mengantisipasi hal ini? Iya, jadi memang perkembangannya sedemikian rupa ya, pandemi COVID-19 ini khususnya di Indonesia, di Jawa Tengah secara lebih spesifik dan lebih khususnya lagi di Salatiga. 2 Maret 2020 secara nasional Pak Presiden Jokowi, Pak Menkes mengumumkan 2 kasus pertama. Lalu kemudian mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan beberapa kota di Jawa Tengah itu mendahului kota Salatiga mengalami infeksi COVID-19 pada penduduknya, dan di Salatiga itu kasus pertama itu adalah kasus yang merupakan kasus impor dari UKSW sendiri, dari dosen yang kebetulan pada waktu itu melakukan perjalanan luar negeri, pulang dari perjalanan dinasnya membawa COVID-19. Nah, sebelum beliau ya, bukan ya, dosen dari Fakultas Ekonomi atau mungkin dari mana? Ya, dari Fakultas Teologi. Oh, kayaknya saya kenal ini. Ya. Lanjutkan, Neil. Beliau menghadiri sebuah conference dan melakukan kunjungan ke beberapa universitas di Amerika. Tidak perlu dikenali kenanya apakah di Amerika ataukah dalam transit di Abu Dhabi atau justru transit di Jakarta. Tapi sebelum beliau tiba di Semarang dan Salatiga pada tanggal 18 Maret, itu UKSW terhitung 16 Maret sudah melakukan adaptasi diri berkaitan dengan penyebaran secara nasional yang mulai mengalami peningkatan. Jadi work from home, demikian juga mahasiswa harus belajar dari rumahnya dengan metode daring atau online, itu kami mulai kerjakan sejak 16 Maret. Walaupun di tanggal 14 Maret, 2 hari sebelumnya, hari Sabtu waktu itu, dengan mengacu misalkan pada press release Pak Gubernur Ganjar, kondisi Jawa Tengah masih relatif baik pada saat itu, ya masih aman dalam tanda petik. Itu UKSW melihat atau menganalisis kondisi kota-kota di sekelilingnya. Semarang sudah ada, Solo khususnya sudah pertama ya. Semarang sudah ada kasus yang pada waktu itu ditengarai kuat akan positif gitu. Demikian juga Magelang. Nah ini ibarat Salatiga dikepung oleh 3 kota di sekelilingnya yang mulai merah. Nah kami berpikir bahwa sebaiknya mahasiswa dan warga kampus tidak kemana-mana, tetap di Salatiga, tetap di kampus, beraktivitas di kampus supaya tidak tidak justru mahasiswa yang dekat-dekat di sini di Semarang, Solo atau Magelang tadi justru pulang ke daerahnya yang akan berjumpa dengan fenomena bahwa di daerahnya mulai merah. Nah, tapi secara nasional demikian juga di Jawa Tengah mulai imbauan muncul untuk kuliah atau sekolah daring. Per Senin 16 Maret kami juga menyesuaikan diri. Jadi kira-kira kondisi UKSW di awal penyebaran pandemi. Baik. Nah, di awal penyebaran pandemi seperti itu, kemudian saya tanya dulu ini, sampai saat ini perkembangan kesehatan dari pendeta kawan kita itu bagaimana, Kak Neil? Sudah beliau sempat
rawat di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Paru Dr. Adio Wirawan di Salatiga. Namun di RSPAW ini fasilitasnya belum lengkap pada saat itu, sehingga harus dirujuk dibawa ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang, dan sempat berada dalam posisi kritis, tetapi saya kira dengan perawatan yang sangat intensif, sangat baik, beliau bisa melewati masa sulitnya. Jadi pada dasarnya ya kami menyumbang di kasus positif COVID di Salatiga itu pasien nomor 1 dan turunannya nomor 2. Tapi ya, karena belajar dari pengalaman seperti itu, kami melakukan langkah-langkah yang saya kira cukup membantu, tracking, kemudian isolasi warga UKSW yang kurang lebih punya sejarah interaksi dengan kasus 1 dan kasus 2 itu, lalu berhenti di situ dalam kasus klaster yang dimunculkan oleh pasien 1. Ini hanya di kasus 2. Tetapi kemudian karena di Salatiga ini berkembang penyebaran lokal dari kasus 3, 4, dan 5, itu beberapa warga kampus, apakah itu dosen, apakah itu pegawai kependidikan, atau juga ada karyawan perusahaan yang berada di bawah lingkungan yayasan perguruan tinggi kami, atau juga mahasiswa, ini ada yang kemudian turun apakah ODP atau PDP, dan karena itu harus mengalami masa isolasi atau karantina, atau yang baru-baru ini belakangan seorang mahasiswa mungkin karena berbelanja ke sebuah supermarket lalu kemudian teridentifikasi positif COVID. Ini juga kemudian dilakukan proses tracking dan karantina terhadap pihak-pihak yang terkait. Berhenti juga di kasus itu. Jadi si mahasiswa sekarang juga sudah sembuh, sudah kembali ke tempat tinggalnya walaupun masih harus menjalani masa karantina 14 hari pasca perawatan. Baik. Nah, setelah masa pandemi kemudian tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak kampus sendiri, kan kemarin sempat masa libur ini Kak Anil ya, masa libur mahasiswa. Nah, kebanyakan saya tahu dari dulu sampai sekarang banyak sekali mahasiswa dari luar Jawa yang ada di Salatiga. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kampus kepada mereka? Ya, jadi kalau saya merujuk survei yang kami miliki, ini mahasiswa yang pulang kembali ke daerahnya itu hanya sekitar 46%. Dengan demikian yang tetap tinggal di Salatiga lebih banyak daripada yang pulang. Nah, kalau kita balik melihat beberapa masa di awal-awal penyebaran khususnya di kota Salatiga dan masa ketika kampus seperti UKSW juga mengambil kebijakan untuk kuliah daring, dan secara nasional pemerintah juga memberlakukan social distancing policy. Ini kan banyak pihak yang tidak boleh melakukan mobilitas atau yang karenanya harus berada di rumah. Saya kira di masa-masa awal kan relatif ketat kita dalam situasi seperti itu. Nah, banyak orang tua atau keluarga mahasiswa-mahasiswa UKSW ini yang misalkan ke bank pun mengalami kesulitan, sehingga mereka tidak bisa transfer uang pada anak-anaknya atau saudaranya yang berkuliah di UKSW di Salatiga. Dan dalam situasi seperti itu tadi ya, sekitar 54% yang tinggal di sini, ada cukup banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan makanan. Satu karena tadi pengiriman belum datang, yang kedua karena di Salatiga juga aktivitas ekonomi juga di awal-awal itu relatif terbatas ya. Sekarang mulai baik, warung-warung tutup, sehingga ya tidak mudah untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga kepada mereka ya UKSW membuat satu kebijakan, membuat sebuah satgas, satuan tugas yang membantu mereka dari sudut suplai bahan-bahan makanan buat mereka. Jadi tetap ada perhatian intensif untuk para mahasiswa yang memang
nggak bisa pulang ya. Untuk yang daerah-daerah dekat tetap diperbolehkan pulang kan, Nil? Pada dasarnya kita mengimbau untuk tidak pulang untuk memperkecil potensi terkena infeksi virus ini. Walaupun orang-orang tua juga kami mengerti cukup mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya di Salatiga, sehingga ada yang pulang yang di wilayah Jawa Tengah ya, tidak begitu jauh dari kota Salatiga. Namun ada juga yang tetap memilih untuk lebih aman di Salatiga. Jadi sejauh pantauan kami ya mix pilihan-pilihannya itu antara pulang atau tetap tinggal di Salatiga. Demikian juga yang jauh-jauh. Banyak yang tetap tinggal, tetapi ada yang karena pertimbangan orang tua dan lain sebagainya itu memilih untuk kembali ke daerahnya. Ya, nah menyongsong masa perkuliahan ini semester atau catur bulan sih kan kalau sekarang ya, kalau zaman kita kan masih semester ya? Ya, di kami ya pakai juga istilah semester, tapi karena ada 3 semester dan sama panjang semua, ini lebih disebut trimester begitu. Oh, trimester. Masuk trimester atau semester ketiga, semester antara. Oke, berarti masih semester gitu ya. Nah, memasuki semester baru, ini kan pasti ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti sistem perkuliahannya bagaimana, Kanil? Apakah sudah dirancang seperti online begitu? Selama ini yang sudah dilakukan gimana? Sebelum masuk masa libur kemarin kan juga tetap ada perkuliahan juga kan? Ya, jadi terhitung 16 Maret tadi kan online semua ya. Kami turning di 2 minggu terakhir dari trimester atau semester kedua kami pindah online. Walaupun mayoritas dari minggu pembelajaran sudah selesai, sehingga mata kuliah tertentu seperti yang praktikum pada saat itu sudah bisa dituntaskan di waktu itu, tidak perlu kemudian ditambahkan dengan kondisi pembelajaran daring. Lalu berakhir semester kedua, lalu semester ketiga kami mulai terhitung bulan Mei, awal Mei kemarin, dan ini sedang berjalan minggu ke-9. Nah, sehingga UKSW sudah mengalami masa pembelajaran daring untuk dua term, 1-2 semesternya ini. Nah, kalau kami merujuk untuk memasuki semester baru, ya semester 1 di tahun akademik 2020-2021, kebijakan secara nasional yang sudah diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bahwa perguruan tinggi untuk perkuliahan teori ini masih harus menjalankan secara daring. Sedangkan untuk perkuliahan praktikum itu dimungkinkan untuk blended atau campuran daring dan luring atau in class. Ya, dan diperbolehkan untuk melakukan perjumpaan fisik misalkan di laboratorium atau di studio, tapi itu di akhir semester 1 yang akan dimasuki di sekitar Agustus atau September itu. Jadi kami sudah melakukan perencanaan perkuliahan dan perencanaan fasilitas untuk memasuki semester 1, baik untuk daring maupun juga untuk yang luring untuk kepentingan praktikum dan perkuliahan yang mau tidak mau harus menggunakan fasilitas di kampus. Oke, jadi memang yang memang membutuhkan tatap muka tetap harus tatap muka. Tapi pastinya protokol kesehatan tetap harus dilakukan ini, Kanil. Ya, itu harus ketat karena tadi ya bagaimanapun UKSW punya pengalaman warganya terkena COVID-19. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, tidak tegas dengan protokol kesehatan yang ada, saya kira peluang penyebaran di kampus sebagai salah satu komunitas yang jumlahnya lumayan tinggi ya, masif gitu ya. Kalau normal saja seperti biasa-biasa perkuliahan, kalau di waktu-waktu yang lampau itu setiap hari kan bisa 2.000 hingga 5.000 orang ada di dalam kampus. Dan di tempat-tempat seperti kalau tidak di kelas-kelas ya di kafetaria atau di perpustakaan atau di lokasi-lokasi duduk ya yang terbuka, itu
mahasiswa biasanya kan ya kurang lebih berkumpul dalam jarak fisik yang dekat, sehingga bila mana kesadaran kesehatan ini kurang, ya berpikir ini situasi aman karena tahu Mas Pras kan tidak kena COVID, saya juga tidak kena COVID, duduk dekat-dekat gitu ya. Tapi yang datang teman Mas Pras, teman saya duduk bersama-sama, kita tidak tahu ini siapa sehat, siapa tidak sehat gitu ya. Yeah. Jadi itu memang harus tegas. Dan di kampus kami di UKSW itu mau masuk pintu gerbang sudah akan dicek suhu tubuh. Kemudian orang kalau suhu tubuhnya 38 ya kita bilang tidak boleh masuk kampus. Di luar atau pulang. Apalagi kalau ditandai gejala lain-lain ya kita minta istirahat atau melapor kepada petugas kesehatan. Nah, lalu mau masuk gedung-gedung itu sudah ada fasilitas cuci tangan di depan supaya cuci tangan perlu di lokasi apa itu gedung administrasi pusat itu disertai dengan fasilitas bilik sterilisasi yang kami buat dengan bahan yang ramah kesehatan begitu, sehingga itu juga bisa dimanfaatkan. Di samping juga sudah disertai dengan apa itu penanda-penanda untuk jarak, untuk pembatas yang membuat interaksi tidak face to face langsung seperti itu. Ya kami meminimalkan peluang penyebaran di kampus. Nah, di kampus UKSW itu kan terkenal dengan kampus hijau, dari dulu hijau terus nih Kanil. Di situ nyaman sekali untuk nongkrong para mahasiswa setelah atau sebelum kuliah. Nah, apakah ada peraturan yang diterapkan di masa pandemi ini untuk ya mahasiswa untuk sementara nggak nongkrong di area kampus? Gimana Kanil? Ya, sejauh ini karena polisinya adalah belajar dari rumah, walaupun di kampus ini kan ada fasilitas wifi gratis, mestinya mahasiswa kalau belajar secara online saat ini kan salah satu bebannya kan beli pulsa atau paket data yang barangkali dipakai sebentar untuk Zoom, beberapa kali sudah habis gitu ya, jadi biaya akan tinggi. Sedangkan kalau dia datang di kampus pakai wifi gratis itu relatif tidak membebani dia karena itu sudah menjadi bagian dari paket biaya kuliah yang dia bayarkan. Nah, karena mereka harus di rumah ini tidak termanfaatkan. Nah, karena itu di kampus relatif saat ini masih sepi, belum banyak, kecuali ada yang mau datang untuk bayar uang kuliah, maka bank-bank di dalam kampus ini penuh gitu untuk pembayaran. Tapi habis itu mereka pulang, atau ada yang masih mau duduk manfaatkan wifi yang gratis tadi, ada tetapi tidak banyak. Nah, karena itu untuk sementara masih belum jadi masalah, Mas Pras. Nah, kami hanya menyiapkan diri untuk semester 1 besok karena ini diantaranya akan melibatkan mahasiswa baru. Ya, kali dia butuh pengenalan lebih banyak ke kampus gitu ya. Jadi karena itu kami akan mempersiapkan diri ke semester 1 itu untuk membuat tanda-tanda yang sedemikian rupa mahasiswa tidak boleh berkerumun, tempat-tempat duduk publik yang ada di dalam kampus ini akan dibuat mana yang boleh diduduki, mana yang tidak boleh, supaya tidak berjarak terlalu dekat untuk membuka peluang penyebaran COVID. Jadi dipersiapkan karena Mas Pras. Oke. Nah, untuk mahasiswa baru ini berarti masa orientasi atau semacam ospek itu udah sementara nggak ada lagi ya Kanil ya? Akan dipersiapkan secara online karena bagaimanapun pengenalan tentang kehidupan belajar di perguruan tinggi, tentang peraturan akademik yang berlaku di UKSW, tentang fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, karena mereka tentu kan membutuhkan sumber-sumber yang saat ini harus dicari secara online begitu, dan perpustakaan di UKSW juga bahan-bahan digital juga banyak, sehingga ini kan mereka perlu tetap mendapatkan sosialisasi tentang hal-hal seperti itu. Nah, ini akan dilakukan secara daring. Nah, hanya UKSW mengambil kebijakan untuk membuat 2 kali penyelenggaraan masa OMB, orientasi mahasiswa baru. Jadi yang pertama di
di Agustus itu daring. Nanti kita menanti awal tahun 2021 untuk menyelenggarakan beberapa materi yang kami harapkan keadaan sudah aman untuk bisa dibuat secara fisik, pertemuan-pertemuan fisik, sehingga bisa membangun kebersamaan, identitas sebagai sebuah komunitas, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjukkan solidaritas warga kampus dalam hal ini mahasiswa baru kepada warga Kota Salatiga, pengabdian masyarakat seperti itu. Baik, 89.8 FM Trijaya Semarang, The Real News and Information. Masih bersama Pras di Ngobrol bareng Trijaya FM. Dan kita masih terhubung juga dengan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga, Bapak Neil Samuel Repidara. Oke, kita lanjut ya ngobrol pendengar Trijaya. Kanel masih bersama kita ya? Masih setia. Oke, ini kayaknya sibuk juga ini. Jadi sambil ngobrol sambil nyambi gitu ya Kanil ya. Baik, ya Kanil, ini kemarin Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo sempat juga berkunjung ke UKSW di tengah-tengah masa pandemi. Apa yang menjadi perhatian atau concern dari beliau, dan kira-kira ada pesan-pesan nggak dari beliau kepada seluruh sivitas akademika UKSW? Iya, saya kira itu pada masa-masa yang relatif masih awal ya di Jawa Tengah dan juga di khususnya Salatiga, penyebaran COVID dan mulainya masa kuliah daring, dan mulai muncul situasi di mana tadi mahasiswa kesulitan bahan pangan, sehingga Pak Gub dan rombongan termasuk saya kira yang mendanai untuk bantuan pangan itu dari Korpri Jawa Tengah, itu membawa bahan-bahan pangan buat mahasiswa di beberapa asrama mahasiswa di UKSW. Di asrama Kartini yang merupakan asrama utama di UKSW, lalu kemudian di asrama mahasiswa Papua, asal Papua di Jalan Damar Jati, lalu ada di sebuah kontrakan mahasiswa dari Sulawesi Utara. Itu beliau datang dan membagikan langsung sambil melakukan edukasi publik berkenaan dengan protokol kesehatan. Saya kira ini sebuah langkah yang sangat berempati kepada situasi mahasiswa yang sulit, sekaligus juga menunjukkan kepemimpinan lokal atau kepemimpinan wilayah itu hadir di tengah-tengah pergumulan warga masyarakatnya. Dan saya kira mahasiswa UKSW yang menerima beliau juga menyambut dengan antusias, dengan bersyukur bahwa mereka diperhatikan dan khususnya dibantu dalam masa yang sulit ini. Saya kira ya itu sangat baik Mas Pras untuk menunjukkan bahwa ya negara dalam hal ini pemimpin wilayah itu memang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Roni di Jakarta. Apakah mahasiswa dari luar Jawa yang tidak bisa pulang mendapatkan bantuan dari kampus? Bagaimana alumni atau pihak lain yang ingin mendonasikan untuk mahasiswa di daerah? Ya. Jadi kalau saya boleh memberi informasi lebih jauh, ini tadi saya hanya mengatakan UKSW membantu mahasiswa-mahasiswa yang sulit. Nah, kami itu membantu sudah sampai 5 kali putaran. Wah. Jadi putaran pertama itu di minggu-minggu kedua barangkali atau ketiga dari masa off itu, lalu kemudian berkembang. Nah, salah satu putaran distribusi bahan makanan kepada tidak hanya mahasiswa ya, tapi juga kepada warga masyarakat, itu kami bagikan kepada teman-teman kita yang beroperasi di sektor transportasi. Memang yang sulit tidak hanya di sektor transportasi, namun lumayan signifikan mereka terkena dampak, baik itu ojek online, kemudian beca, andong kalau di Salatiga ya. Itu UKSW ikut membantu warga seperti itu ya, dan juga demikian supir angkot. Nah,
total bantuan dalam hal jumlah paket yang kita edarkan itu lebih dari 12.000. Jadi di putaran pertama itu sekitar 2.500-an atau sampai sekitar hampir 3.000 orang yang kita bantu gitu ya. Lalu itu tidak atau belum semua mahasiswa yang kesulitan mengerti atau tahu akan informasi itu dan menyampaikan. Nah, di putaran kedua itu ya ada yang sudah dapat kiriman dari orang tua sehingga tidak meminta lagi, tetapi mereka yang kesulitan kemudian melalui sistem komunikasi yang ada di kampus, melalui fakultas atau wali studi, misalkan mereka kemudian mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan. Dari total sudah 5 kali putaran kami lakukan itu. Saat ini fokus bantuan kami adalah pada mahasiswa atau pegawai kependidikan atau dosen bila mana karena penyebaran COVID tadi apakah menjadi ODP, ODP atau OTG atau PDP lalu harus karantina. Nah, itu yang kami fokus ke sana. Nah, bantuan-bantuan dari berbagai pihak masuk ke kami gitu, termasuk juga dari alumni. Saya contohkan alumni Fakultas Hukum itu juga menyalurkan bantuan dan dibagikan oleh Fakultas Hukum kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, baik untuk bahan pangan maupun untuk juga bantuan pembayaran uang kuliah sebagian gitu ya. Jadi ada mekanisme untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Bila mana memerlukan memang nanti kami bisa menyampaikan nanti kemana bantuan itu. Nanti mungkin bisa lihat di websitenya UKSW, kami bisa display di sana untuk penyaluran bantuan. Baik, jadi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan kepada UKSW maupun masyarakat di Salatiga lewat kampus, nanti bisa cek via websitenya UKSW gitu ya Kanil ya. Baik, ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Budi di Ungaran. Ini apakah ada kerjasama dengan pemerintah daerah se-Indonesia untuk beasiswa putra daerah? Nah ini, beasiswa putra daerah. Gimana Kanil? UKSW sudah cukup lama bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah. Memang tidak atau belum semua tercakup dalam kerjasama itu. Tapi saya memberikan beberapa contoh dari wilayah paling jauh yaitu Papua. Itu dengan Kabupaten dan Kota Jayapura, dua-dua ya. Jadi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, itu pemerintah daerah mereka punya program beasiswa untuk putra daerah. Mereka dikirimkan untuk diantaranya belajar di UKSW. Tidak hanya di UKSW yang mereka kirimkan, tapi UKSW salah satu destinasi. Nah, karena itu kami menerima dan mendidik mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah seperti itu. Yang dari luar Jawa juga itu dengan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat misalkan, itu juga sudah cukup lama ada kerjasama dan pemerintah kabupaten itu mengirimkan mahasiswa yang lumayan. Ada juga bukan dengan pemerintah daerah tetapi yang mengirimkan putra-putra daerah melalui wadah organisasi yang mengayomi masyarakat adat, misalkan LPMAK di Papua, untuk masyarakat Amume dan Komoro, itu mereka mengirimkan mahasiswa dengan beasiswa yang mereka miliki berkuliah di UKSW. Jadi ada kerjasama seperti itu. Nah, kami terus menjejaki dengan berbagai daerah yang lain yang memungkinkan untuk membuka kerjasama ini. Tentu saja dalam hal itu perlu disepakati berbagai hal untuk menjadi aturan main bersama. Jadi dalam hal seleksi mahasiswa maupun nanti dalam hal mahasiswa berkuliah harus mengikuti di samping perkuliahan apa saja yang lain, program-program pengembangan, sehingga itu menjadi sesuatu yang sifatnya ya tidak hanya ijazah karena perkuliahan yang ditempuh, tetapi juga banyak aspek-aspek pengembangan diri yang saya kira kami harapkan juga mahasiswa ini dapat menempuh itu. Karena kembali ke daerah untuk membangun daerah, saya kira
ya bermodalkan ijazah tidak cukup, mereka perlu memiliki kelengkapan kemampuan yang diperlukan untuk pembangunan di daerah mereka. Oke. Nah, kerjasama dengan universitas di luar Indonesia apakah sampai saat ini juga masih terus berlanjut nih, Kanil? Masih cukup banyak dan akan tambah banyak karena UKSW menyadari ini, misalkan dalam wacana global itu kan kita melihat ini kita menyongsong abad atau era Asia. Ya, Asia akan menjadi pusat pertumbuhan dengan kita melihat Cina sebagai aktor utama ya, walaupun ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Hong Kong, ada Taiwan, tapi Cina mungkin akan menjadi superpower yang sangat signifikan dan barangkali bisa mengatasi superpower yang lain gitu ya, sehingga Asia akan menjadi pusat pertumbuhan. Dan karena itu UKSW harus melihat dirinya dalam konteks Asia, tidak hanya Indonesia, tidak hanya ASEAN gitu ya. Walaupun di depan mata di 2025 ASEAN akan memasuki era ASEAN Economic Community. Ini juga kita harus melihat bahwa mobilitas tenaga kerja akan lebih mudah di wilayah atau di kawasan ASEAN ini, termasuk di dalamnya mobilitas mahasiswa dan tenaga-tenaga akademik antar negara-negara di ASEAN. Nah, karena itu membangun jejaring kerjasama internasional khususnya dalam konteks ASEAN maupun Asia, ini kami saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang cukup serius. Kami sudah ke Taiwan, ke Jepang dan Hong Kong, ini akan ke Korea Selatan gitu, dan saya kira akan negara-negara sahabat yang lain, saya kira kita akan mengupayakan itu sama gitu ya. Baik. Ya, yang lain juga masih relasi-relasi seperti Belanda, Jerman, ya Australia, Amerika juga saya kira UKSW menjaga dan makin menguatkan, menambah network kerjasama internasional. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Andi di Semarang. Ini kayaknya anaknya mau masuk kuliah ini. Pendaftaran online UKSW pakai apa Pak Rektor? Apakah ada diskon untuk UKT dan uang masuk di UKSW? Diskon? Ya, jadi bisa ke website UKSW untuk melihat lebih jauh channel untuk melakukan pendaftaran online. UKSW sudah menempuh atau menggunakan sistem pendaftaran online sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kira ini tidak hanya karena pandemi ini maka kita menggunakan itu. Yeah. Nah, karena itu bisa nanti dilihat di website, karena saya tidak mengingat dengan lengkap gitu. Nah, lalu berkaitan dengan biaya-biaya yang harus ditanggung dalam pembayaran di masa pertama ini, nah UKSW menempuh cara seperti ini. Mungkin di beberapa perguruan tinggi yang ditempuh adalah diskon gitu ya. Jadi ada diskon tertentu, tapi saya kira kalau kami cermati fenomena pendidikan tinggi Indonesia hari-hari ini, khususnya pada perguruan tinggi swasta, itu makin banyak perguruan tinggi swasta yang mengalami tekanan finansial yang cukup serius gitu ya. Sehingga ini juga menjadi problem menetapkan kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi karena kondisi pandemi ini. Nah, karena itu daripada sekedar misalkan diskon yang sifatnya mungkin akan sangat terbatas gitu ya, dan ya artinya karena tadi ya menjaga keseimbangan keuangan di pihak universitas, kami melihat bahwa efek pandemi ini adalah efek sementara, bukan efek yang sifatnya permanen gitu ya. Sehingga gangguan kondisi finansial baik pada tingkat keluarga maupun pada tingkat universitas ini tinggal hanya kita perlu manage saja. Nah, karena itu UKSW menempuh kebijakan menekan barrier pembayaran di awal. Jadi ini bukan diskon tetapi membuat pembayaran seminimal mungkin di awal supaya masuk dulu ke universitas.
bahwa nanti setelah masuk kondisinya barangkali sudah baik, berarti bisa mulai mencicil pembayaran itu. Dengan apa itu kondisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, tetapi bagi yang kesulitan ya ini yang nanti harus dibicarakan lebih jauh. UKSW karenanya mengambil kebijakan membayar hanya dengan Rp500.000 untuk taruhlah tanda jadi gitu ya, uang muka, maka bisa melakukan proses pendaftaran dan bisa memulai semester satunya di UKSW. Pembayaran selanjutnya saya kira nanti akan diatur gitu ya, berdasarkan kondisi yang masing-masing pihak alami, berdasarkan percakapan dan persetujuan kedua belah pihak. Jadi kami menilai pendapatan kami dari pihak keluarga gitu ya. Kami percaya bahwa recovery nanti semoga dengan kebijakan nasional untuk kemudian menggulirkan atau menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi ini akan relatif recovery-nya lebih baik gitu ya. Dan secara internasional juga ada pandangan bahwa Indonesia akan mengalami recovery cukup cepat. Nah, kami berharap itu kondisinya sehingga kita semua tidak berada dalam kesulitan baik pihak keluarga maupun pihak universitas. Seperti itu Mas Pras. Baik, Kanil. Nah, ini ada pertanyaan agak berbau politis ini. Mungkin ya saya bacakan intinya aja gitu ya, Kanil ya. Ada Pak Frans di Semarang. Bagaimana ini saya coba baca awalannya aja ya. Beta orang Indonesia Timur. Bagaimana nasib mahasiswa Papua yang ada di Salatiga? Apakah mereka juga terpengaruh dengan kejadian yang ada di Papua? Silakan Kanil. Ya, ini saya kira persoalan yang tentu tidak mudah ya. Kita tidak bisa lihat secara hitam putih. Ini punya sejarah yang tidak pendek. Yeah. Ini kadang ditambahi oleh bumbu-bumbu yang macam-macam oleh banyak pihak gitu ya. Sehingga kalau kita lalu memperhatikan mahasiswa generasi muda, semangatnya lagi tinggi-tingginya, di era seperti sekarang ini juga informasi terbuka cukup luas gitu ya, cukup transparan, bisa mengkonsumsi dari mana saja. Ini kan bisa mendorong atau menstimulasi munculnya pemikiran-pemikiran yang barangkali dulu tabu, sekarang menjadi sesuatu yang relatif mudah kita jumpai gitu ya. Jadi di UKSW saya kira relasi kami dengan para mahasiswa dari Papua sangat-sangat baik. Mereka punya organisasi mahasiswa Papua, disebut mahasiswa Papua Barat, bukan maksudnya Provinsi Papua Barat, tetapi membedakan Papua Barat yang Papuanya Indonesia dengan Papua yang Timur yang PNG ya. Jadi komunikasi itu baik begitu, dan juga komunikasi tidak hanya dengan mereka tetapi dengan pemerintah kota, dengan pihak-pihak terkait lainnya termasuk juga pihak keamanan gitu ya. Karena kadang-kadang lalu muncul ekspresi mahasiswa Papua yang tidak hanya datang dari Salatiga, tetapi kadang dari Semarang, kadang dari Jogja, mungkin dari kota-kota lain, tapi berkumpul di depan kampus mengekspresikan gitu ya kebebasan berpendapat mereka gitu ya. Kami hanya kemudian harus berkoordinasi agar semua pihak menempuh langkah-langkah yang hak-hak masing-masing dijaga, tetapi juga ya tidak kemudian menciderai perasaan banyak pihak ya, untuk kita menghargai eksistensi kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Baik. Ya, nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol ini Kanil. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita, dari Sidoarjo ada Pak Sigit ya. Pak Sigit ini menanyakan, dari pandemi sekarang ini apa ada hasil penelitian atau karya UKSW yang disiapkan untuk menghadapi new normal selain perkuliahan? Monggo. Ya, ini wilayah keilmuan yang saya kira emerge tiba-tiba begitu ya, berkaitan dengan COVID dan seluruh efek yang ditimbulkannya. Nah, UKSW merespons fenomena COVID ini cukup serius dari awal. Jadi tadi kalau tanggal 16 kita semua daring begitu ya,
tanggal 18 tim UKSW berjumpa dengan Pak Gubernur Ganjar untuk menyampaikan misalkan UKSW mengajukan diri untuk dapat ditunjuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang karena memiliki kemampuan SDM juga memiliki perlengkapan keilmuan yang lain seperti peralatan-peralatan lab, tapi kami harus mengadakan labnya, itu mau buat lab untuk pengujian COVID. Nah, ini sedang dalam perjalanan. Kami berharap bukan hanya untuk uji COVID, tetapi nanti ini kan untuk riset memahami struktur genetik dari virus ini, lalu ini bisa berujung ke kesehatan, bisa macam-macam aspek begitu ya. Nah, tetapi tidak hanya di sana. Dalam rangka merespons COVID ini, misalkan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di UKSW, mereka produksi sendiri hand sanitizer dan itu menggunakan bahan-bahan yang ramah gitu ya, ramah kesehatan, misalkan pada kulit dan lain sebagainya, itu dibagikan kepada masyarakat. Lalu juga misalkan di Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer itu beberapa mahasiswa dengan disupervisi oleh dosen itu membuat satu mesin cuci tangan yang tidak perlu sentuh kita. Jadi akan bekerja secara otomatis. Nah ini sudah diberikan kepada pemerintah kota. Di kampus kami ini ada cukup banyak disediakan di beberapa lokasi. Juga mensuplai kebutuhan di kepolisian di Salatiga. Nah ini diantaranya kontribusi UKSW. Nah tentu tadi saya katakan ini wilayah keilmuan yang baru tetapi menantang kita semua. Banyak aspek riset tentang aspek-aspek psikososial yang muncul karena misalkan paranoid di masyarakat ya, stigma yang muncul, ketegangan di masyarakat karena ya satu memaksa yang lain begini dan begitu ya, karena terdengar kabar positif atau PDP atau dan lain sebagainya. Nah ini saya kira perlu banyak kajian. Demikian juga impact pada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Ini kita perlu studi cukup banyak. UKSW melakukan survei untuk memahami bagaimana efektivitas pembelajaran di masa pandemi ini. Walaupun ini masih perlu dipantau lagi di putaran berikut, saya kira. Tapi ada informasi awal yang saya kira bisa kami rilis ke masyarakat untuk juga memahami ini. Nah dari sudut tertentu kami melihat ada tiga efek yang muncul dari COVID ini ya. Jadi efek jangka pendek atau immediate effects ini ya, kita tahu bahwa disrupsi yang diciptakan ini luar biasa. Jadi banyak tradisi, termasuk tradisi pendidikan, tradisi beragama diganggu semua ya oleh pandemi ini. Nah dalam jangka menengah ya, middle range impacts itu, ini kami melihat lebih kepada bagaimana rekonstruksi di khususnya sektor ilmu pengetahuan ya, sains dan teknologi yang perlu investasi yang besar di Indonesia karena kita agak kedodoran merespons COVID ini. Nah, kami pemerintah serius menginvestasikan di sektor ini supaya kita bila mana, ya kita tidak mengharapkan, tapi bila mana terjadi pandemi serupa ini, Indonesia jauh lebih baik kondisinya pada saat itu. Nah ini butuh kesiapan di sektor sains dan teknologi yang cukup banyak. Nah di impact jangka panjang ya, ini yang saya kira hari-hari ini kita ngomong tentang new normal, pendidikan tinggi yang baru misalkan begitu. Saya kira ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Ini harus dikonstruksi untuk satu perjalanan jangka panjang transformasi pendidikan misalkan, atau sektor-sektor ekonomi yang mengarah kepada digitalisasi, robotika dan macam-macam gitu ya. Jadi saya kira ini perlu banyak usaha termasuk oleh perguruan tinggi sendiri, dan UKSW sangat komit untuk menstudikan dan mencari solusi-solusi yang tepat gitu ya untuk konteks kita di Indonesia. Baik. Oke, Kak Anil, makasih banyak sudah ngobrol panjang lebar kita ya. Sebenarnya saya merasa masih kurang loh, karena ini sekalian kita reuni gitu ya Kak Anil ya. Tapi mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan atau yang ingin disampaikan untuk para pendengar Trijaya khususnya. Silakan Kak Anil. Ya, saya kalau boleh berbicara dalam konteks admisi, kami mengundang lulusan sekolah menengah ya, baik SMA, U atau SMK ya, yang sedang mencari perguruan tinggi.
kami di UKSW mengundang, silakan bergabung dengan UKSW. Kami menyediakan range of programs yang lumayan untuk ukuran perguruan tinggi swasta dengan biaya yang saya kira juga affordable ya, yang dapat dijangkau, kualitas yang saya kira ya kita di Jawa Tengah tergolong salah satu yang terbaik, bahkan secara nasional kita masih berada di besaran 100 besar nasional gitu ya. Yang kami berharap nanti Agustus depan moga-moga ya peringkatnya bisa naik lagi. Nah dengan begitu ya ini kampus yang menawarkan salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Selamat bergabung, nanti yang sudah bergabung semoga nanti perjalanan pendidikan di UKSW akan menyenangkan dan memperkaya generasi muda. Demikian Mas Pras. Baik, mungkin yang belum merasakan bagaimana kehidupan di kampus UKSW bisa tanya ke saya gitu ya Kanil ya. Pasti. Iya, oke Kanil, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Kanil, untuk UKSW juga ya. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman semua. Baik, terima kasih. Salam juga untuk teman-teman di kampus semuanya.